Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Rasa syukur kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini di program Serpihan Ramadan, saya akan membawakan materi yang berjudul berusahalah untuk senantiasa beristighfar. Di antara yang disyariatkan dan dianjurkan Allah kepada para hambanya ialah senantiasa beristighfar kepadanya Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 135. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan dosa itu sedang mereka mengetahui. Quran Surah Ali Imran ayat 135. Sahabat Thaibah dimanapun anda berada, siapakah di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Hal ini dijelaskan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan meniadakan kalian dan mendatangkan suatu kaum yang berbuat dosa, lantas mereka beristighfar kepada Allah, lalu Dia mengampuni mereka. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Thaibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini ada beberapa situasi dan kondisi agar kita senantiasa beristighfar. Yang pertama yaitu ketika kita melakukan dosa. Manusia adalah makhluk yang tidak luput dari dosa. Oleh sebab itu, Allah menjadikan istighfar sebagai penawar untuk memohon ampunan atas dosa-dosanya. Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, jika kamu melakukan dosa, maka mohon ampunlah kepada Allah. Sebab sesungguhnya taubat dari dosa adalah penyesalan dan beristighfar." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang kedua, setelah melaksanakan ketaatan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW setelah selesai melaksanakan salat, beliau beristighfar 3 kali. Kemudian seusai menunaikan haji, Allah memerintahkan kepada para hambanya untuk beristighfar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 199, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, orang-orang yang mempunyai tekad dan basirah lebih sering beristighfar setelah melaksanakan amalan-amalan ketaatan, karena mereka melihat kekurangan dalam diri mereka dalam menjalankan ketaatan tersebut dan belum maksimal dalam menjalankannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Dan jika bukan karena adanya perintah, tentu tidak ada seorang pun yang melakukan ibadah ini dan tidak berupaya ridho dalam menjalankannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikon yang ketiga, dalam zikir rutin harian, seperti halnya dalam zikir pagi dan petang.
yang disyariatkan membaca doa Sayyidul Istighfar. Karena bacaan istighfar yang paling sempurna adalah Sayyidul Istighfar. Sebagaimana terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dari Shaddad bin Aus radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membacanya dengan penuh keyakinan ketika sore hari lalu ia meninggal pada malam harinya, maka ia akan masuk surga. Dan barang siapa yang membacanya dengan penuh keyakinan di pagi hari lalu ia meninggal pada hari itu, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian sikon yang terakhir, senantiasa beristighfar setiap saat dan setiap waktu. Dalam hadis Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya terkadang hatiku tertutupi oleh sesuatu, dan sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Dan di riwayat lain disebutkan juga dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat thayyibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu pertanyaan kita, lalu bagaimana halnya dengan kita, orang-orang yang sering mencampur adukan antara kebaikan dan keburukan, sering melakukan dosa dan tidak sempurna dalam melaksanakan kewajiban. Sahabat thayyibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai waktu kita terbuang percuma sedetik pun. Jika di waktu senggang atau dalam perjalanan atau bahkan dalam keadaan lafang, maka berusahalah untuk senantiasa beristighfar sebanyak yang kita bisa, sehingga setiap perbuatan yang membawa kita jauh dari ketaatan membuat kita kembali kepada ketaatan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, 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 oh Ramadan. Ramadan is here today, so let's do good, fast and pray before Ramadan.